Halo, kembali lagi bersama saya Brametan di podcast Kenapa Rupanya. Masih di segmen Tuna Hukum, di mana saya akan menjawab pertanyaan tentang hukum yang mungkin absurd, tapi sebenarnya tetap mengandung jawaban yang logis dalamnya. Di episode ini, kita akan menjawab pertanyaan apakah benar polisi tidak perlu bukti untuk menilang pengguna kendaraan? Kali ini, jawaban dulu baru penjelasan. Jawabannya adalah ya, polisi tidak perlu bukti. Tapi jangan di stop dulu podcastnya. Oke, kita start dari awal dulu. Gue akan mencoba menjawab apa yang ada di benak kalian. Pertama, jadi bisa dong mereka asal berhentiin abis itu nilang. Jadi kalau menurut pasal 260 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, atau Undang-Undang lalu lintas, diatur di sana wewenang polisi itu untuk diantaranya ya, gue nggak mau sebutin semuanya karena soalnya banyak kali wewenang Pak Pol ini. Ada memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan atau hasil kejahatan. Lalu ada melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan pemilik kendaraan bermotor, juga bisa melakukan penyitaan terhadap surat seperti SIM, STNK, dan lain-lain, dan melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, polisi memang berwenang untuk memberhentikan kendaraan yang patut diduga melakukan pelanggaran. Penting untuk digarisbawahi itu. Jadi, kalian berhak buat nanya, kenapa saya diberhentiin Pak Polisi? Bukan mereka yang nanya, Anda merasa melakukan kesalahan? Lah, kan Bapak yang berhentiin saya ya. Nah, lalu setelah itu, kalau kalian nggak ada salah kan lanjut jalan. Kalau kalian melakukan pelanggaran, seperti tadi disebutkan, mereka berwenang untuk melakukan penindakan. Penindakan ini berupa denda biasanya. Apakah bayar dendanya ke polisi? Oh, tentu tidak. Tapi ya biasanya ya begitu. Yang sebenarnya adalah kalian diberikan surat tilang atau kalian ditilang biasanya sebutannya. Bayarnya ke pengadilan dan mengikuti sidang kalau tilang slip merah, atau bayar ke bank yang ditunjuk pemerintah atau biasanya Bank BRI kalau ditilang. Kalau kalian mintanya slip biru. Tapi memang kalau slip biru itu bayarnya denda maksimal dari pasalnya. Kalau slip merah tergantung keputusan hakim. Nah, apakah kalian tahu tilang itu sebenarnya singkatan dari bukti pelanggaran. Nah, yang menjadi persoalan, mana buktinya? Orang saya diberhentiin dan ditindak cuma berdasarkan penglihatan Pak polisinya aja kok. Mana buktinya kalau saya melanggar? Siapa tahu sebenarnya enggak. Subjektif banget peraturannya. Bahkan di luar negeri, seperti di Amerika, biasanya surat tilang itu hanya berlaku di pengadilan bila disertai bukti resmi. Biasanya foto dari TKP atau CCTV jalan. Ya sekarang kita juga ada sih e-tilang, cuman baru sedikit banget kan. Nah jadi sebutannya itu yang benar secara hukum bukan kalian ditilang, tapi melakukan pelanggaran lalu lintas. Dan pelanggaran lalu lintas itu masuk ke dalam kategori tindak pidana ringan atau disingkat TPRING. Kan ada tindak pidana ringan, umum, sama khusus. Kalau umum seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan. Kalau khusus seperti korupsi, narkotika, pencucian uang, dan lain-lain. Nah, karena pelanggaran lalu lintas termasuk TPRING, perkara pelanggaran lalu lintas itu juga menganut acara pemeriksaan cepat dan ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Untuk pelanggaran lalu lintas, tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Polisi yang menangkap tangan atau dalam hal ini memberhentikan kalian, kemudian memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelaku tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan. Biasanya sih tergantung kalian melanggar di mana. Kalau kalian ditilangnya di Jakarta Timur, kalian ke pengadilan Jakarta Timur, seperti itu. Dan hal tersebut kemudian dicatat dengan baik oleh polisi. Nah, dalam hal ini biasanya disebut surat tilang. Selanjutnya, catatan bersama berkas tersebut dikirimkan ke pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Itu diatur di pasal 202 jungto pasal 207 KUHAP. Bahkan selain itu, acara pemeriksaan cepat ini juga dapat dilaksanakan tanpa kehadiran kalian. Kalau kalian telat atau nggak hadir sidang, nanti diputus secara sepihak oleh hakim. Dan kalian bayar dendanya ke bank yang ditunjuk pemerintah atau biasanya BRI itu tadi. Itu diatur di pasal 267 lalu lintas. Jadi, itulah yang sebenarnya membedakan TPRING dengan tindak pidana umum. Tidak dibutuhkan BAP. Jadi bisa dibilang barang buktinya itu adalah kesaksian petugas polisi itu sendiri. Kenapa hukum kita percaya kepada kesaksian polisi?
Karena petugas polisi di dalam pasal 23 Undang-Undang Polri atau UU nomor 2 tahun 2002 telah disumpah sebelum diangkat menjadi anggota kepolisian. Yang pada paragraf 3-nya berbunyi bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan lain-lain. Dan juga fungsi mereka adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nah tapi kalau kalian memang merasa benar dan merasa ditilang dengan semena-mena, silakan bisa beraguan ke pengadilan. Nanti pengadilan bisa melakukan panggilan kepada petugas polisi yang menilang kalian, yang sesuai di surat tilang itu. Dan kalian bisa berdebat. Dan nanti menjadi wewenang hakim untuk memutuskan siapa yang salah. Bahkan H+7 putusan masih bisa melakukan perlawanan. Tapi ya kadang mikirnya ongkos ke pengadilan aja udah melebihi dendanya. Nah lebih baik lagi kalau kalian punya bukti seperti rekaman atau CCTV. Makanya penting banget untuk kalian punya dashcam atau CCTV mobil. Bahkan kalian bisa buktiin dulu pas diberhentiin jalan. Nggak perlu ke pengadilan. Jadi kesimpulannya, iya betul, polisi tidak perlu menghadirkan bukti untuk menilang kalian. Karena pelanggaran lalu lintas termasuk tindak pidana ringan dan menganut acara pemeriksaan cepat. Justru kalianlah yang punya beban untuk membuktikan bahwa kalian tidak bersalah. Tapi ya kalau boleh berpesan sedikit, jangan takut jika kalian benar. Kalau setiap orang pasrah dan mau dipungliin terus, dan cuma berharap sama uang damai, justru itu yang bakal melestarikan budaya suap penyuap kita. Coba aja ngelakuin perlawanan hukum, kita lindungin hukum kok. Bisa sekalian jadi latihan debat sama mood court juga nantinya. Kira-kira seperti itu, jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya tidak lebih dari seorang tuna hukum. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jika kalian ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui Instagram saya. Udah sih itu aja, see you in the next episode, dadah!